Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan mulai CLC untuk Mechanical Fluida. Nah, kan sebelumnya nama gue Brian. Di sini gue bakal mengajar kalian untuk mempersiapkan UAS Mechanical Fluida dan Partikel. Kita langsung mulai aja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini ada tentang diameter partikel dan fluidisasi. Di sini dikasih tahu keterangannya untuk ukuran partikel dalam setiap mesh dan fraksi volumenya. Maka dari itu, pertama kita akan mencari untuk diameter partikel rata-rata. Di sini gua cari diameter partikel untuk tiap ukuran mesh itu, ambil data dari tabel untuk ukuran mesh 20 dan 35 itu berapa. Lalu di sini gua rata-ratakan. Begitu juga untuk ke bawahnya. Lalu untuk cari diameter partikel di sini, gua gunakan rumus ini. Nah, di sini yang perlu kalian highlight adalah di soal ini partikel yang digunakan itu hanya ukuran dari min 20 sampai plus 200 mesh. Artinya untuk ukuran mesh yang plus 20 dengan fraksi volume 0,05 ini tidak digunakan. Maka di sini kalian akan mencari rumus ini dikalikan dengan total fraksi volume yang ada di sini, di mana hasilnya adalah 0,14 mm. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah mencari ketinggian bed saat minimum fluidisasi. Nah, untuk fraksi lowong minimum fluidisasi, kalian bisa cari berdasarkan tabel yang tersedia di soal, di mana partikel yang digunakan ini adalah berbentuk sharp sand dengan ukuran diameter partikel 0,14. Dan jika kita memperkirakan dari tabel ini, kita maka dapatkan 0,58. Lalu kita juga cari ketinggian dari partikel saat ingin difluidisasi dengan cara massa dibagi densitas dikali 1/luas penampangnya. Dan di sini didapatkan 0,01. Lalu untuk fraksi lowong saat belum mulai difluidisasi itu sama dengan 0. Dengan asumsi karena saat kita belum fluidisasi itu partikel-partikel itu masih nempel berdempetan satu sama lain sehingga fraksi lowongnya bisa dianggap sebagai 0. Lalu kita bisa menggunakan rumus hubungan antara panjang dengan fraksi lowong. Nah, di sini karena kita menggunakannya ini fraksi lowong minimum fluidisasi, maka nilai L1 yang nantinya kita dapatkan itu adalah panjang minimum fluidisasinya atau ketinggian minimum fluidisasi. Lalu untuk nyari nilai pressure drop saat minimum fluidisasi, pertama kita gunakan rumus gas ideal untuk mencari densitas, di mana densitasnya ini kita rata-ratakan dengan menggunakan tekanan rata-rata. Nah, untuk tekanan rata-rata ini kita dapatkan dari nilai P1 dan P2 di atas dan di bawah kolom. Nah, pertama kita untuk nilai P1-nya itu sendiri adalah 3 atm. Nah, maka dari itu akan terjadi pressure drop. Nah, dari pressure drop ini kita tebak nilai pressure drop-nya. Lalu dari tebakan ini kita bisa nyari nilai P2 atau nilai pressure di bagian atas. Lalu ketika kita sudah mendapat nilai kedua pressure ini, kita rata-ratakan dan kita juga hitung nilai densitasnya. Lalu dari nilai densitas rata-rata yang kita gunakan ini, kita gunakan rumus yang tertera di bawah ini. Lalu kita cek nilai delta P yang kita hitung apakah sama dengan nilai delta P tebakan awal kita. Apabila tidak sama, maka kita akan lakukan iterasi berulang hingga kita bisa mendapatkan nilai delta P yang sama dengan nilai delta P tebakan kita. Ini gue langsung ke hasil iterasinya. Lalu untuk mencari kecepatan minimum fluidisasi, pertama kalian cari data fisiknya dulu untuk viskositas. Ini biasanya disediain di lampiran tabel 1 ujian.
Lalu kalian bisa juga menggunakan persamaan ini. Nanti dengan menggunakan solver, kalian bakal mendapatkan kecepatan minimum fluidisasi yang tersedia ini terhitung. Lalu untuk soal 2, ini adalah soal tentang hindered settling dan free settling. Di sini kalian bisa cari juga pertama densitas yang tersedia berdasarkan lampirannya nanti. Lalu kalian juga bisa hitung densitas udara menggunakan hukum gas ideal dengan kondisi temperatur dan tekanan yang ada di soal. Lalu pertama kalian juga bisa ngecek dulu nilai K value untuk menentukan rentang hukum apa yang bisa kalian aplikasikan dalam mencari kecepatan terminal. Nah, di sini kalian menggunakan K rumus yang ada di sini. Lalu kalian dapatkan nilai 171,06. Nah, untuk nilai K yang ini sendiri, dia itu berada dalam rentang 68,9 sampai 2360. Yang artinya dalam rentang ini, hukum Newton itu berlaku dan bisa diaplikasikan. Maka dari itu, untuk kecepatan terminal jatuhnya popcorn itu, kalian bisa menggunakan rumus yang 1,75 kali akar sekian ini. Ini adalah rumus dari hukum Newton. Maka kalian tinggal masukin angka-angka yang sudah kalian dapatkan dan ada di soal, kalian bakal dapatkan kecepatan terminal jatuhnya adalah sekian. Lalu untuk soal yang filtrasi, pertama kalian hitung dulu nilai tahanan spesifiknya, di mana nilai alfanya tersedia di soal itu dengan fungsi delta P. Kalian tinggal masukin datanya, kalian hitung. Lalu di soal juga disebutkan tahanan media penyaring diabaikan, maka nilai B sama dengan 0. Lalu di sini juga disebutkan untuk konsentrasi umpan itu sebesar 30% berat, artinya itu sekitar CX-nya 0,3. Lalu kalian juga cari nilai M, yaitu perbandingan antara wet cake dengan dry cake. Nah, di soal ini yang disebutkan adalah cake dryness yang diinginkan sebesar 80%. Artinya cake dryness itu adalah perbandingan dengan dry dengan wet. Nah, maka dari itu untuk cari perbandingan wet cake dengan dry cake, kalian tinggal dibagi aja satu. Nah, di sini didapatkan 1,25. Lalu kalian juga cari nilai CS dengan rumus yang ada, dapatkan sekian. Lalu kalian juga cari nilai V per ATC sama dengan rumus yang ada ini, yang pernah diajarkan. Nah, di sini kalian tinggal masukin di input nilai V-nya itu 0,002 dari hasil perhitungan. Dan nilai TC-nya itu kalian juga bisa cari dari kecepatan putar yang disebutkan di soal. Ingat, kecepatan putar yang disebutkan di soal itu adalah per menit. Artinya, kalian mesti ubah dulu satuannya menjadi second, dan nanti nilai TC-nya tinggal dibalik saja dari kecepatan putar tersebut. Nah, ketika kalian hitung, maka kalian akan mendapatkan nilai luasnya itu sendiri adalah sebesar 0,28 meter persegi. Nah, pertanyaannya, apakah selari tersebut cocok difiltrasi dengan rotary drum vacuum filter? Nah, dari luas penampang yang kalian hitung ini, kalian bisa menyesuaikan dengan dimensi standar drum yang tersedia dengan mencari luas penampang drum yang ada, yaitu dengan rumus VDOL, yang nantinya kalian bandingkan apakah luas yang kalian hitung ini termasuk dalam rentang luas area yang ada di dimensi standar drum ini. Kalau misalnya masih termasuk, artinya masih bisa digunakan dan cocok untuk alat rotary drum. Sedangkan kalau misalnya tidak termasuk dalam rentang yang ada, maka untuk kasus ini tidak cocok digunakan rotary drum vacuum filter. Lalu, untuk soal keempat, di sini yang perlu kalian highlight adalah tingkat kekeringan cake yang diharapkan tidak terlalu tinggi, kapasitasnya besar, terus cost-nya juga rendah, dan ukuran partikelnya itu digunakan untuk yang besar. Maka dari itu, alat yang cocok untuk kasus nomor 4 adalah Continuous Rotary Vacuum Drum Filter. Karena yang pertama, alat ini beroperasi secara kontinu dan tekanannya itu digunakan tekanan atmosfer. Yang artinya untuk cost operasinya itu sendiri rendah. Karena kalau misalnya kalian meningkatkan tekanan,
perlu adanya additional cost. Lalu, karena ini sifatnya continue, maka alat ini bisa berkapasitas besar. Dan juga, karena ini operasinya secara continue, maka cake yang terbentuk itu masih mengandung wet komponen. Karena dia tidak secara batch mungkin yang bisa ngasilin dry komponen. Lalu, untuk continuous rotary vacuum drum filter ini juga bisa digunakan untuk partikel yang berukuran besar. Maka, untuk alat ini cocok dengan kasus yang tersedia. Mungkin untuk soal-soal lain, kalian juga bisa baca dari buku Kian Koplis atau Cape untuk filter-filter mana aja yang cocok. Lalu untuk soal nomor 5, untuk menentukan tipe impeller, maka di sini impeller yang dibutuhkan adalah aliran radial dan aksial. Dan jika kalian baca dari buku Cape atau Kian Koplis, maka impeller yang cocok adalah turbine pitch blade karena pada alat impeller ini terdapat aksial dan radial flow. Lalu pertanyaannya, apakah diperlukan baffle? Nah, di sini kalian lihat dulu viskositasnya. Viskositas di sini hanya 1,1 centipoise. Nah, artinya viskositas tersebut masih lebih kecil daripada 5.000 centipoise. Mana aliran yang nanti terbentuk dalam tangki akan terbentuk vortex selama proses pengadukan. Nah, fungsi bubble di sini sendiri adalah memecah aliran vortex tersebut. Nah, kenapa vortex itu bisa terbentuk? Karena secara kekentalan itu sendiri, fluidanya itu sendiri bisa dibilang encer, tidak sekental sirup atau dan lain-lainnya. Lalu, untuk cari yang nilai C, pertama kalian hitung dulu nilai V2 dengan rumus luas penampang kali tinggi. Nah, ini diperhatikan sendiri. Tinggi yang digunakan di sini adalah tinggi cairan. Nah, tinggi cairan di sini adalah 0,8 tinggi dari tangki. Nah, karena di soal ini disebutkan tinggi tangki sama dengan diameter tangki, maka kita bisa ganti tinggi cairan menjadi 0,8 diameter tangki. Nah, lalu untuk volumenya itu sendiri, kalian bisa cari berdasarkan keterangan yang di soal, yaitu berdasarkan laju alir, densitas, dan juga waktu tinggal. Nah, ketika kalian solver, kalian bisa mendapatkan diameter tangki sebesar 1,58 meter, dan untuk tinggi tangki juga 1,58 meter. Lalu, di sini kalian juga bisa mencari nilai rasio dengan rumus perbandingan volume tangki dan V1 dengan V2, di mana rasio itu kalian dapatkan sebesar 14,62, dan nantinya untuk mencari diameter pengaduk, tebal pengaduk, dan jarak pengaduk dari dasar, kalian bisa menggunakan hubungan dari scale up prosedur yang ada di sini. Nah, mungkin bisa diperhatikan seperti diameter impeller itu mempunyai hubungan linear dan kecepatan agitator speed itu mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan rasionya. Nah, sekian CLC untuk mekanika fluida dan partikel. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, bisa hubungi gua langsung di line. Dan itu aja materi yang bakal gua sampaikan. Eh, sedikit tips dari gua adalah kalian bisa baca-baca buku Gian Koplis atau Make untuk teori-teori yang mungkin keluar mengenai pemilihan-pemilihan alat dan jenis impeller. Itu aja. Good luck buat tuasnya. Thank you.